Warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang kami hormati Bapak, Ibu, keluarga ahli musibah, sekeluarga dan seluruh rukun keluarga di rumah yang berbahagia ini. Dan juga hormat yang sama kepada orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, para pengunjung takziah untuk malam yang kedua ini. Kemudian juga hormat yang sama kepada bapak para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, kita selaku hamba Allah yang dhaif, artinya lemah di sana sini, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan sementara yang dititipkan oleh Allah kepada kita saat ini. Kita bersyukur kepada Allah, yang mana apa yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah tanda bukti Allah sayang kepada kita selaku hamba. Diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat lapang waktu, diberikan oleh Allah nikmat kemauan, diberikan Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir ke kediaman ahli musibah untuk malam yang kedua ini, bertakziah untuk meringankan beban dari duka yang dirasakan oleh ahli musibah pada saat ini. Mudah-mudahan kunjungan kita, kehadiran kita ke rumah ahli musibah ini tak ubahnya seperti bunga jantung, kian hari kian bertambah mengecil dari musibah ini, sehingga kesabaran Allah berikan ke dalam hati para keluarga ahli musibah, seluruh rumpun keluarga di rumah yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam teriring keharibaan junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyak ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat di dalam menjalani hidup ini sebagai tanda bukti kita sayang kepada Muhammad, cinta kepada Muhammad. Buktinya apa? Berselawat setiap saat. Karena ditanya Nabi itu, Pak, buktinya kau wahai umatku cinta kepadaku, apalah modelnya, bentuknya? Berselawatlah Pak. Maka selawat Allah pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Juga kita, ya ayyuhalladzina amanu, termasuk sallu 'alaihi, berselawatlah kalian. Itu manusia yang pilihan itu diciptakan ke permukaan alam semesta ini akan begitu. Syafaat yang kau harapkan, bukti mau ingin syafaat itu apa yang kamu dah perbuat semasa hidup di alam dunia. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai tali mahabbah kita kepadanya, insya Allah kita yang berhadir pada malam hari yang kedua ini, insya Allah tergolong umat yang mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kami, orang-orang tua kami, ibu-ibu kami, para pengunjung takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang musibah,
Tentu kan kita bertanya, musibah itu apa? Ya, antara lain yang kita hadapi saat inilah, yang kita saksikan saat inilah. Itulah namanya musibah. Sebenarnya banyak musibah. Jadi musibah ini tidak asing bagi kita. Jangan kamu heran. Karena Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, al-mautu babun. Kemeninggalan itu adalah pintu gerbang bagi kita yang hidup. Ini. Bisa ndak bisa Pak, siap atau tidak siap, harus siap. Nggak belum siap aku ya Allah. Udah mulai sekian tahun umur, mengapa aku tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap. Sementara kenikmatan yang kita pakai ini adalah milik Allah, dititipkan sementara kepada kita. Kenapa kamu lalai? Nah, ini bahasanya kan Pak. Tidak milik kita, dititipi. Terutama almarhumah tercinta ini dititipi. Lebih kurang berapa usia ibu ini? Ada 60-an. 62. Tentu kan dititipkan dia berusia walaupun usia sedang, hampir mendekat kepada usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalam perjalanan yang begitu panjang, katakanlah Pak, kalau sudah 62 udah usia panjang itu. Dibanding kadang-kadang ada yang 25 tahun sudah dipanggil Allah masih muda belia. Habis kuliah Allah begitu. Kadang-kadang di SMA tamat. Inilah janji yang dijanjikan Allah yang nggak bisa kita tawar-tawar. Bukan karena dokter yang tidak mujarab, tapi inilah ketentuan Allah. Bukan obat itu tidak mujarab, Pak. Tetapi ketetapan Allah lah yang berlaku untuk kita kembali. Jadi oleh karenanya kita yang berhadir ini tentu bertanya-tanya. Musibah itu adalah kehilangan. Setiap kehilangan itu musibah ada. Yang lazim kita sebut musibah kemeninggalan itu kehilangan. Orang tua yang sangat dicintai kehilangan. Yang mungkin tempat kita bertanya itulah orang tua. Tempatnya kita mengadukan sesuatu yang penting orang tua. Tempat kita bermusyawarah orang tua. Tempat kita mengadukan hal sementara di alam panah ini orang tua. Bagaimana pendapatnya kita ikut. Saat ini ibunda tercinta sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anak yang ditinggalkan, putri yang ditinggalkan, tentukan kehilangan. Setiap kehilangan itu musibah lah Pak. Tentu bagaimana sikap kita yang namanya kehilangan, kita kembalikan. Itu tadi istirja'nya. Alladzina idza asabatuhum musibah. Apa jawabnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apabila kami datangkan musibah yang kehilangan tadi, apa jawab kita? Inna, sesungguhnya kami ini ya Allah milikmu, datang darimu, dan akhirnya ya Allah kembali kepadamu. Ini Pak, supaya terobat hati ini. Tidak ada kekal abadi. Yang kekal abadi adalah kekuasaan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada ini pasti binasa. Sama dengan kita binasa. Yang kekal adalah kekuasaan Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki Dzul Jalal, kemuliaan dan keagungan. Kebesaran dan kemuliaan itu adalah milik Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tentu dengan musibah itu dapat sudah kita jawabannya. Jawabannya apa? Karena kita ini adalah milik Allah dan akhirnya kembali kepada yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang, tidak pilih Pak, tidak pilih Allah. Kalau sudah tepat waktunya, Allah lah yang menentukan itu, bukan manusia yang menentukan. Itu yang pertama Pak, yang harus kita renungkan bersama dalam menyikapi musibah ini. Kita ini adalah milik Allah dan akhirnya kembali yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang namanya menyikapi musibah ini, persiapan. Nah ini kembali persiapan. Tentu persiapan jangka panjang ini Pak, bukan jangka pendek. Sementara kehidupan dunia adalah persiapan jangka pendek. Kadang-kadang Pak membangun kebun awak 4 hektar, baru mulai berbuah pasir, ditinggalkan.
Buah pasir lain. Hindak belum pala terpaksa dicincang dia bahulah. Bukan bagian. Apa boleh buat tinggal selamat tinggal weh harta. Guma kawa pa kadang-kadang tapi kira meminjam pula enel laidanan yang kabing pula. Pasangkut deh di ben. Awak udah tamat. Ya Allah ya Rabb. Inilah perjalanan hidup. Namun kita tetap siap. Karena untuk mencari dapat masa depan yang cerah itu harus berusaha, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat harus berikhtiar. Seperti kita di alam panah ini Pak, harus berikhtiar. Sering saya contohkan dulu di Sungai Rakyat banyak utang Pak. Tung siapa kinan lumayan uang pendatang. Kami di sana ada juga nan tidur, ada juga nan jaga, nan tidur kainan mau menonton. Kejalan Pak, ini partai. Menonton Pak lewat sawit. Woi nak kalau dulu nak kujualkan kuat nan 2 hektar aja. Tidak bagi kak, tidak menjadi penonton, tidak menjadi pakok jadinya Pak. Banyak putra kami di sana menjadi pakok, tidak menjadi toke. Siapa tokenya uang luar. Diketahui kalau sudah kalah. Tahu ini fakta. Ini contoh dunia ayahku saya. Ini contoh dunia terlena awak. Tidak pala na maju sungai kaya tengok datang PT. Masuk taruhlah CSM-nan sebahagian untuk Pani, sebahagian untuk cabang 2 kan bagi. Yang jelasnya PT HPP lah. Yang jelasnya separuh sungai kaya, separuh cabang 2. Bukan indah. 6.500 hektar Pak. Bayangkan kok ini bagi-bagi dulu kan konyang jenawa kan. Kini tidak terbayang, tidak ada jalan Pak Ustaz. Nambanyakan buruk dulu mencabut tanamannya, nambanyakan dulu landak di situ. Dulu tidak ada jalan pula lagi. Tidak ada pula jalan. Kapanipahan pun terpaksa batang apa je nak batitian ni. Batang kayu lah dititikan. Jadi ini intinya penyesalan bagi yang bangun alhamdulillah hendak yang tong bayar sakit kan. Ini contoh, ini kan namanya cerminan alam dunia untuk alam barzakh kita. Itulah menyosal. Oi, kalau jaga aku dulu ya Tuhan. Sonang apalagi M Said nan dulu ambil soyo masalah tubus pancangnya belakangan. Nak tampung apa? Buktikan dulu kok aja. Baru entah 2 tahun baru dibayar tubus pancang namanya. Paling ada kalau gaya kini 200.000 lah. Ambillah berapa tulu awak bagilah Pak. Ini contoh alam dunia untuk alam barzakh. Demikian hidup pun demikian Pak. Susah kita di alam dunia paling susah di alam barzakh. Kata Nabi alam barzakhin adalah alam penantian. Nabi menyebutkannya. Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Kuburan adalah permula alam akhirat. Apa yang kamu bawa ilan yang kamu hasilkan. Tidak ada kamu bawa tinggal tampung sulinda apa yang datang. Woi maksudnya Pak. Anak indah teringat jawab ke contohnya apa itu contoh. Indah teringat anak yang jangan kantung teringat dirinya pun tidak teringat. Iya bagaimana tidak berbagi ya Pak. Anak udah tertampung-tampung. Apa yang tidak ditampung tidak mau berbagi ke contoh alam barzakh Pak. Tapi kalau ia paduli, udah bayar amak tika berjuang habis-habisan dulu dengan aku. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah dulu. Menghamilkanku, melahirkanku antara hidup dengan mati. Kemudian di jenjang pendidikan tahan yin bagian makan garam. Kan bagian Pak. Kadang-kadang makan ikan asin bisa aku belajar. Sampai bagian perjuangan ayah dan bundaku setelah tiada. Apakah budi yang harus ku sumbangkan untuknya? Anak nambah pikir lain ayahku sayang. Anak nambah pikir lain apa yang ku sumbangkan pino mata berbagi. Berbagi sidoka, berbagi doa. Bukan ada sidoka saja, berbagi doa. Siap awak solat bukan ini mengajari dapatnya. Itu mengingatkan jika Quran. Tapi curah jika. Kadang-kadang lupa ama yang sudah tampung-tampung di alam barzakh nun. Karena al-yawma malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan anakmu kalau tidak kau arahkan sama hidupmu. Kalau balik. Kau tidak diarahkan harta apa nak mengalir nyawa. Sama sehidupnya pulit yang kepalang tanggung.
Ya Allah ya Rabbi, ditengoknya tabirnya siapa yang paling koci nang wandaknya Allah mah. Padahal nak ada rumah ibadah yang paling koci. Sobat Ustadz, nah ikhlasinnya tapi membuatkan ikhlas apabila siapnya bangunan awak kan? Kan kalau pakai ikhlas berbuat ikhlasnya belakangan datang sendiri jenis. Oh ya Allah, mogahnya aku dah masih sekolah kaina, mogahnya ke masjid takwa karena karamik nan karamik dipasanginnya nak kapalang tangguh sojo awak di dalamnya. Bagaimana Pak alam barzah sudah disiapkan persiapan awak di alam barzah, apa yang nak sojo nak nak kipas awak? Tidak terasa, usah pun kiamat jadi je. Akan bagaimana contohnya Pak nan tonang jawab. Ikanan solihnya ya Allah ya Rabbi marrabbuka tidak terjawab karena solat awak pun banyak bolong. Bagaimana tidak menjawabnya Allahu Rabbi? Takbir awak pun kadang-kadang nan 5 waktu sekali takbir lawak. Esoknya sudah lupa takbir awak ni contoh. Makanya tidak ada yang membela anak dan hartamu kecuali kau arahkan semasa hidupmu di alam panaka. Alhamdulillah sedekah jariahin Pak. Mengalir ya anak nan solihin, jangan anak nan salah, anak nan solih. Mendoa hanya ya Allah lapangkanlah tubuh ayah wa maku, berikanlah kenikmatan di alam barzahnya seumpama bacaan Al-Quran hanang ku bacakan. Mudah-mudahan terangilah ya Allah kubur orang tuaku, karena ya sangatlah memerlukan penerang pada saat itu, karena gelapnya kuburan tidak ada penerang. Dengan Al-Quran yang hamba bacakan ya Allah, seumpama bacaan Al-Quran kah, terangilah kubur orang tuaku. Datang malaikat yang ditoraginya lewat bacaan anaknya masih hidup jalan dunia. Amin. Amin. Jika kan jangan membaca Quran, membaca orang pula yang toloknya. Tahan babuih Pak. Hadirin wala jamaah ta'aliyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana lah Pak Ustaz? Nang tidak nampak hasilnya ni. Bagaimana jika hasil kontennya? Ikan ang konten jika Pak na mengaji kita. Setiap berbuat baik yang dibalas Allah je perbuatan baik, tapi dong sabar dulu lah. Sedangkan memanen kadeliau ada sekian waktu yang baru bisa dipanen. Jadi makanya Quran pun menyampaikan dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra tadi. Jika kamu melakukan kebaikan apapun, kebaikannya sekecil apapun bentuk kebaikan dan kau lakukan ini tidak untuk siapa-siapa, Allah Ta'ala untuk kamu juga jika. Tapi janganlah untung akuntan kamu batangguh dan sekolah, sedangkan batanam ubi ke kalau indah 4 bulan tak palai kabar buah. Tentu menunggu dulu kan Pak. Mamanin dan tunggu dulu. Kadang-kadang kontak, kadang-kadang batangguh dulu. Wa in asa'tum falaha, jika kamu melakukan kesalahan sekecil apapun ya Allah Ta'ala Pak. Kesalahan yang ada bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu juga. Makanya pepatah kita berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Baik kepada Allah, baik kepada antar sesama manusia. Amin. Amin. Bisa jalan lanjut tiga lain. Tapi pagi nuan aku. Bapak Ibu hadirat jamaah aliyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi yang ketiga tadi menyikapi musibah tadi harus kita bisa berbagi Pak. Berbagi untuk diri, berbagi untuk keluarga kita masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menyikapi musibah ika, baik yang ahli musibah baik pun kita pengunjung takziah kapun. Jangan kita terlena. Masih muda jalan. Allah nan joman lai kama 10 kali ndak layai ndak pala bolum pangopan ay kay kabata kita. Indak pala bolumin. Mumbang lalu kala palalu kan begini. Kadang-kadang mumbangin loncok. Allah ma. Indak ada lagi apa mangguh kan memang guguh sendiri. Paling ada mumbangan bikin apa Pak? Untuk bikin tahu buk kan ada buat dia ni. Anyang. Dengan bisanya sudah. Jadi makanya pesan Allah yang berikutnya, jika masalah menyikapi musibah kata, jangan kita berandai-andai.
Ada kesempatan, sempatkanlah. Makanya di dalam surah At-Taubah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, bukan untuk ahli musibah saja, untuk kita semua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, itu ayatnya. Bersegeralah kamu untuk cari ampunan kepada Rabbmu. Makanya karena ampunan Allah yang luas, bagikan luas langit dan bumi, luas Pak. Bagi nang onda, bagi nang indah onda sempit. Bagaimana bon aku pada minta ampunan ku tengoknya. Allah mah. Pala ditengoknya bakubah, natain pan nasib tay. Manen Pak, kalau betul-betul awak disayang Allah, perubahan yang spontan yang diberikan oleh Allah. Karena sumber kajukin dari Allah lewat ikhtiar kita. Wasari ila maghfirah. Segeralah kamu cari ampunan kepadaku. Sudah diperintahkan Allah di kita secara tak langsung. Karena ampunan Allah itu luas. Luasnya bagaimana? Bagikan nampak kamu bumi dan langit yang luas kan. Batupi nampak kamu upah indah. Bagi nang ondak, bagi nang indah ondak malah menawak Pak. Banyak nama menawak. Itu ada yang takujud yang kamunya. Ina sompa para kotor sarikat tuh. Wah ini Allah semalam aku mau agama kami lah tamat beliau kan. Kan Pak, tidak boleh. Makanya pesan Allah segerakan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini kerjakan, jangan ditunda besok. Baik untuk nangelok pun bagaimana jahat pun janganlah ditunda lah. Kan bagian Pak hadirin jamaah. Karena ampunan Allah itu luas, bagikan luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Dijanjikan Allah bagi orang yang bertakwa. Amin. Amin. Nah, jadi oleh karenanya bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, para pengunjung takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga itu kita bersegera. Itulah pesan Allah kepada kita, segerakan. Apa yang bisa kamu buat untuk yang baik, buatlah. Karena untuk ini persiapanmu ya. Karena alam barzahin Pak indah apa-apa napakna. Indah apa yang kita bawa, nampak kita lah alam barzahin. Alam kubur apa kosong bolong dah ada. Kalau tidak awak membawa tikar bantalnya, apa nang ndak tikar awak, apa nang ndak penarang awak, apa nang ndak makan minum awak. Kalau tidak mempersiapkannya di alam panasa untuk sang kita di alam barzah, ya tentu tidak. Susah awak di dunia kah? Paling susah di alam barzah. Mengapa? Tidak bisa masih tolong-tolongan. Ayah awak sendiri tidak bisa menolong kepada anak. Juga sebaliknya, anak juga tidak bisa menolong kepada orang tua. Itulah bahasanya nafsi-nafsi. Iko-ikolah, diaku-diakulah. Allah mah. Kau datang bagian Pak Iba jadi awak. Saya tak paham memang bagaimana sebutkan Allah tahu. Nan bisa kamu masih tolong-tolongan, masih pinjam-pinjaman. Masa hidup di alam dunia jentong bisa lah. Seminggu na jangan dulu sa piso bang ubaya. Misalin. Jangankan seminggu setengah bulan ka lang. Tinggal waktu itu jadi. Apa? Nampaknya tuh agak tanda pasal kan usaha lah 2 kali. 1 juta lah. Kita waktunya mengapa? Karena ada tunggung. Karena ada tunggung. Oh maaf tadi bayarnya tanahnya dulu. Jadi kalau kita dalam dunia kayak yang bisa. Alam dunia kan yang bisa bagi. Kalau di alam barzah ayah awak pun tidak bisa menolong awak. Awak pun tidak bisa menolong ayah awak. Dan juga ibu awak pun tidak bisa menolong kita. Awak pun tidak bisa menolong ama awak. Ia sudah menjurit-jurit bagi. Minaklah mata tolongku nak. Sedangkan aku memecahkan diriku. Bagaimana tidak menolongnya? Ayalah mah. Pada kumbah dinding Pak menjurit tidak bisa makan. Ini ada ya nak makan lah. Bagaimana tidak dibikin? Karena di alam dunia ini persiapkannya makanannya, puasa pun tidak iya. Bagaimana tidak makanan? Konyang ya bagian menggulai loma ya di bulan puasa. Kan kawan bagian ambang-ambangan natin yang bodohnya ko na balapakin niya habis. Jadi Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah dia, ikapat intinya ka menghibur dia kita. Supaya jangan larut dalam kesedihan, bukan kita balawa indah. Supaya jangan larut dalam kesedihan, namun di dalam kita memberikan hiburan katain, ada maknanya yang kita hiburtainkan Pak. Jadi sebagai kesimpulan, tidak boleh lambat-lambat. Sebagai kesimpulan takziah saya di malam hari ini, terkhusus kepada anak yang ditinggalkan. Kebetulan putri yang tinggal ini kan Pak. Jadi banyaklah mendoakan orang tua. Itu karena dia butuh bantuan.
idza matu ibnu adama in qata amalu illa min salasin sadaqah jariyah aw ilmin yantafa'u bi wa waladan shalihah yad'ulah. Bila mana meninggal anak Adam itu, kita anak Adam itu, maka terputuslah amalannya, kecuali ada ilahnya istisna, kecuali nak mengalir di pusara orang tua kita pada saat ikah sedekah jariah. Bukan mengalir lentang. Ya sungai bilah kali kan mengalir, kayak sungai baru di pani mengalir. Kadang ada pasangnya, ada sebut, ada pasang kalinya tak ondam, mengalir. Sedekah jariah. Ilmun yang tata'ubi, ilmu yang diajarkannya sama kita dan ilmu yang diamalkannya, berguna untuk dirinya, berguna untuk kita selaku anak. Kemudian posisi kita yang ketiga, wawaladan solihah yad'ulah, baik itu solih solihah sama saja itu, mau mendoakan ibu bapak kita agar kiranya Allah meringankan siksanya, melapangkan kuburnya, dan ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun ada dosa-dosanya, kita mohon maafkanlah kepada hande tola, minta izin aku nawa atas kesalahan amakku dulu. Mungkin banyak kumbuhnya, kalau memang tak kumbuh sama awalnya, mungkin ada yang menyikitkan hati nawa, minta izin aku selaku anak dopas lena ama awal. Jadi mungkin ikal apa? Tausiah pada malam hari kau, walaupun ada senda guruhnya, mohon saya diberikan kemaafan Bapak. Tujuannya bukan untuk mana-mana, tetapi untuk menghibur ahli musibah dan kita para pengunjung takziah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Usikum bitaqwallah fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.